Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ortega. Hari ini channel Ortega akan berbagi tips bagaimana cara menjernihkan air ya. Mungkin banyak ibu-ibu, bapak-bapak airnya keruh ya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pembuatannya. Tapi untuk sementara saya nggak akan salim semua ya, karena memakan waktu cukup panjang. Nah, apa yang dibutuhkan? Ini yang dibutuhkan adalah ini ya, watermur ya. Ini watermur. Lihat ya, watermur. Ini nanti dimasukin ke lubang. Ini watermurnya. Kemudian shock drap keluar. Kemudian stop keran 4 biji ya. Kemudian teh kita butuhkan juga. Kemudian sel tip, kunci Inggris, kemudian kunci pipa. Ini yang kita butuhkan semua ya. Kemudian kita juga butuh dop drat dalam ya. Ini dop dalam, ini jadi bisa ditutup ini. Kemudian dop drap luar. Nah ini adalah barang yang kita butuhkan. Kemudian ada arang, batu dan pasir nih. Ini semua barang ini, batu dan pasir, bisa dibeli di toko akuarium ataupun bisa dibeli di toko taman ya. Ini dua-dua ini bisa. Kalau ini arang biasa karbon, tapi kita pecahin dikit ya supaya agak kecil-kecil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang saya akan mencoba. Ini sebenarnya lubang yang kita butuhkan itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini nih. Nah, tapi saya akan berikan contoh. Nah ini lubang ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 nanti di sini. Sini saya akan memberikan contoh, belum saya lubangin ya. Yang ini sudah saya kencengin semua ya. Yang ini sudah saya kencengin. Ini semua juga sudah saya kencengin, sudah saya pasang supaya memperpendek waktu, karena kalau semua prosesnya di sambil jalan cukup panjang sekali ininya videonya. Nah, sekarang saya akan ngebor buat lubang lagi ya, untuk keluaran air yang sudah tersaring. Jangan lupa nih, harus ada mata bor ini ya. Kita menggunakan hole saw, jadi hole saw gergaji untuk buat lubang ini ya istilahnya. Dan ini alat-alatnya yang kita butuhkan. Ini berbagai macam ukuran ya. Nah, ini sekarang kebetulan saya menggunakan ukuran 3/4 nih. Nah, kita akan lubang ini, ini tujuannya supaya tidak meleset ya. Kalau kita kasih mata bor supaya tidak meleset. Kalau cuman hole saw-nya aja maka dia meleset. Nah, ini sekarang saya bor ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini setelah kasih lubang, baru kita akan pasang nih. Ini ya. Kita masukin ke dalam sini. Nah, karetnya karena ini bentuknya lingkaran, jadi agak sulit kalau nanti cuman luar dalam. Jadi kita masukin aja dua-duanya, kita di dalam aja ya. Nah, ini lihat ya. Nah, kemudian ini kita kencengin nih. Ini kelihatannya kurang bagus ya, saya ganti aja pakai yang bagus. Sama tadi masangnya. Iya.
Ini ukuran 3/4 ya, holsonya ya. Ini karetnya kita masukin di dalam sini. Dan kita kencengin ya. Sebenarnya pakai kunci yang pas tapi nggak ada, jadi saya terpaksa pakai kunci yang bukan seharusnya ya. Ini pakai kunci pipa. Ini sampai kencang ya. Dalamnya sambil pegangin. Oke, ini setelah kita pasang, kemudian kita kasih ini untuk masukin lagi. Nah ini kita butuhkan sok ini ya, jangan lupa dikasih selotip. Nah ini kita masukin, ini ya. Oke. Kemudian, nah ini semua kenapa ini agak ke atas sedikit. Sementara ini untuk buangan ini juga ke bawah. Nah, dipastikan karena ini harus dilem ya. Kalau yang ini harus dilem, maka dipastikan untuk bagian bawah ini benar-benar sudah tidak bocor nih ya. Ya, supaya tidak bocor nanti kita kasih lem ini nih. Lem PVC ya. Kasih lem di sini. Semuanya ke bagian sini ya. Ini juga dikasih lem sehingga nanti nggak bocor. Nah kalau udah yakin udah nggak ada bocor, baru kita tutup, matikan ya. Ini saya masih ada sisa dikit. Nah, cepatannya ya. Nah, ini kita kasih lem nih. Ini ya. Jadi lemnya supaya ini udah mati ya, makanya pastikan sekali lagi, pastikan bagian paling bawah, kali ini bagian paling bawah benar-benar sudah kenceng, karena kalau sudah dilem kita akan kesulitan. Ini sekarang saya lem nih ya, kita matiin udah. Nah ini sekarang udah mati, jangan lupa di bagian sini dilem nih ya, ini dikasih lem supaya tidak bocor ya. Jadi pastikan udah kenceng dulu semua ya. Udah. Ini juga kasih lem juga ya. Mohon maaf, terpaksa saya harus diinstalasi dulu. Kemudian ini sebenarnya sama nih. Ya kalau kita buka ini kan ini berusaha lem kan. Ini kan nah ini.
sekarang kita pasang. Sekali lagi saya nggak pakai lem ya, tapi nanti kalau untuk dipasang di rumah yang benar-benar udah mau buat apa, benar-benar mau dipasang ini, langsung dilimin semua ya. Nah, oke. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan lagi selanjutnya? Yaitu ini kan ada tulisan batu nih. Nah, kita kasih batu nih, ya. Ya. Nah, setelah batu kan kita kasih busa. Ini busa ini hanya untuk menghalangi supaya arang ataupun pasir tidak masuk ya. Nah, ini kita cukup segini aja nih buat penghalang aja busanya nih. Kita masukin ya ke dalam. Nah, setelah busa kita nanti kasih karbon ya, kasih karbon. Batu udah, busa udah, sekarang arang. Nah, ini kebetulan arang sudah saya siapkan. Udah, ini harus dicuci ya arangnya ya. Nanti kalau nggak dicuci hitam airnya. Ini tujuannya untuk menyerap kayak zinc, kayak Fe dan sebagainya, itu nanti serap di sini. Oke, ini setelah arang, kemudian di sini arang busa lagi. Tujuannya supaya pasir tidak lari ke bawah gitu ya. Ini kasih busa nggak usah banyak-banyak, segini aja untuk penahan aja ya. Penahan pasir tidak lewat ya. Nah, sekarang kita kasih pasir nih. Ini ya pasirnya ya. Coba lihat nih di ini. Oke, ya ini udah pasir. Nah, setelah pasir, di sini kan bilang ada busa lagi. Nah, ini busa yang di sini agak banyak nih busanya nih. Ya, karena ini adalah penyaringan pertama. Ini busa segini kita masukin semua ya. Ini bisa diperoleh di toko akuarium atau toko ikan, itu bisa. Ini ya, kita masukin semua aja nih busa ini ya. Masukin semua. Nah, setelah itu kan batu. Kenapa kita isi batu? Supaya tekanan dari pompa itu terpecah di sini, sehingga nggak terlalu besar, sehingga jadi bagus ya. Ini batunya saya masukin ya. Itu untuk memecah tekanan air yang dari pompa ataupun dari toren gitu ya. Nah, udah. Setelah itu kita tutup
Nah, kita tutup ya. Oke. Jadi susunannya pertama adalah batu, kedua busa, kemudian arang, kasih busa supaya pasir tidak campur dengan arang, kemudian pasir, kasih busa lagi, ya. Nah, busa yang di sini harus banyak ya. Busa di sini banyak karena dibutuhkan untuk penyaringan pertama. Kemudian dikasih batu. Batu pertama ini adalah untuk menghindari supaya tekanan yang dari pompa terpecah di dalam sini, nabrak batu-batu sehingga tekanannya nggak terlalu besar, sehingga yang ada di dalam ini tidak teraduk-aduk gitu ya. Nah, gimana cara mengoperasikannya? Nah, ini sengaja yang khusus di sini terbuka, yaitu untuk maintenance ya. Kalau misalkan kita mau ganti busa atau apa gitu, tinggal sabut aja, atau kalau ganti batu, saya tinggal ngambil nih ya batu-batunya. Makanya kita pakai dop drat dalam gitu ya. Ini pasang. Oke. Terus bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya lihat. Nih. Ini ada kran, ini ada kran, ini ada kran. Ini juga ada kran. Ini disambung dengan pompa nih. Yang ini disambung dengan pompa atau dengan air yang sudah ada di toren. Dari keluaran dari toren masuk ke sini. Nah, kemudian karena airnya kotor, kita buka nih yang ini. Ini kita buka ya. Ini kalau huruf plus kayak ini berarti nutup. Karena ini huruf min nih. Kalau nah ini kan huruf min nih ya. Huruf min ini berarti terbuka. Nah, ini masuk ke sana ya. Masuk ke sini. Kemudian air yang kotor itu akan nabrak batu-batuan, kemudian akan disaring oleh busa, kemudian akan disaring lagi oleh pasir, kemudian busa ini lagi sehingga pasir itu tidak masuk ke sini, kemudian arang, kemudian busa dan batu. Nah, dari sini yang masuk ke dalam sini baru kita untuk konsumsi nih. Kita buka nih. Nah, ini huruf min berarti buka ya. Sekali lagi huruf min. Kan gini min, kan ini kan plus nih ya. Nah, ini min berarti terbuka gitu ya. Nah, begitu ini kita buka, masuk ke sini. Dari pompa masuk ke dalam. Nah, ini air bersih sudah. Air bersih, kemudian dari air bersih ini, nah kemudian kita kan kepengen mencuci yang ada di dalam supaya kita tidak perlu buka-buka lagi. Kita bisa. Nah, yang ini kita buka. Ini ya bagian bawah kita buka. Nah, kita buka ini. Kemudian ini kita tutup. Nah, yang tadinya aliran ke sini, sekarang aliran dirubah ke sini, ya. Aliran dirubah ke sini. Nah, dari sini kotoran yang sudah tersaring itu akan di backwash, akan dicuci gitu ya. Nah, pada saat dicuci, nah ini kita tadi ini kan masih tertutup nih. Kita buka. Nah, di sini nanti yang keluar tuh air kotor, ya. Kalau yang di sini yang keluar air bersih, yang di sini yang keluar adalah air kotor. Ini namanya backwash. Jadi backwash dari keran ataupun dari toren masuk ke bawah naik ke atas, itu untuk backwash. Sedangkan untuk penyaringan dari atas lalu ke bawah baru mendapatkan ini ya. Ini kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ini sudah saya fabrikasi semua supaya waktunya tidak panjang, karena kalau mengikuti satu persatu bisa hampir 1 jam ya waktunya. Tapi kalau ini saya berusaha serendah mungkin. Jadi begitulah kira-kira cara membuat atau menyaring air ya, air yang sudah keruh atau airnya kadang-kadang kuning, banyak mengandung Fe. Ini cukup seperti ini. Saya ulang lagi ya pengoperasiannya. Ini dalam kondisi normal tertutup semua. Sekarang saya mau nyaring dari sini, masuk dari pompa, kita buka huruf min ya, lihat nih. Nah, kita buka, masuk ke sini. Nah, untuk dikonsumsi kita buka lagi huruf min nih. Nah, gitu ya. Oke, sekarang untuk backwashnya saya ulang sekali lagi. Ini kita tutup. Ini kita buka. Dari sini alirannya sekarang turun ke bawah, naik ke atas. Nah, ini kita tutup ya, naik ke atas. Dan ini kita buka ya. Saya kira itu aja. Semoga ini bermanfaat untuk para ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang sudah punya problem airnya keruh
bisa bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan air. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and share pada teman-temannya. Terima kasih.